Petrus atau yang dikenal dengan penembakan misterius adalah suatu operasi rahasia yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto pada tahun 1980-an, di mana operasi Petrus atau penembakan misterius dilakukan untuk mengurangi tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada zaman itu, di mana target utama dalam operasi Petrus ini adalah orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan juga ketentraman masyarakat pada zaman Soeharto. Istilah Petrus muncul akibat pelaku dalam operasi ini tak jelas dan tak pernah ditangkap, sehingga sangat memungkinkan pelakunya bisa terjadi dari kalangan masyarakat sendiri. Tujuan operasi Petrus dilakukan ataupun ditujukan lebih fokus di kota Jakarta dan juga Provinsi Jawa Tengah. Awal mula operasi Petrus ini terjadi pada tahun 1982, di mana pada tahun 1982 Soeharto memberikan penghargaan kepada Kapolda Metro Jaya yang mempunyai nama Majen Pol Anton Soejarwo karena berhasil membongkar perampokan yang terjadi pada tahun 1982, dan pada bulan Maret di tahun 1982 Soeharto meminta kepada pihak polisi maupun ABRI untuk mengambil langkah yang efektif agar bisa menekan angka kriminalitas yang terjadi pada saat itu. Dan pada akhirnya pada tanggal 16 Agustus di tahun 1982 Soeharto mengungkapkan kembali dalam pidato mengenai permintaan agar dibuatkan langkah efektif untuk melakukan pemberantasan kriminalitas yang terjadi pada saat itu, dan pada akhirnya permintaan itu disetujui pada tanggal 19 Januari di tahun 1983 oleh Panglima, Komandan, Kapolri, Kapolda, dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta. Akhirnya operasi Petrus itu dilakukan pada awal tahun 1983. Petrus pertama kali dilancarkan di kota Yogyakarta sebagai operasi pembersihan para gali. Dan operasi Petrus ini terjadi selama 3 tahun, dan sejarah mencatat pada tahun 1983 terdapat 532 orang tewas dan 367 tewas akibat luka tembak. Lalu pada tahun 1984 terdapat 107 orang tewas dan 15 orang diantaranya harus tewas ditembak oleh pelaku Petrus. Dan pada tahun 1985 terdapat 74 orang tewas dan 28 diantaranya tewas ditembak. Tapi pada zaman itu masih terdapat korban-korban yang hilang secara misterius dan tidak ditemukan. Makanya banyak orang mengatakan pelaku ataupun operasi Petrus ini korbannya mencapai ribuan, walaupun sejarah mencatat korbannya di bawah 1000 ya teman-teman, sekitar 700 ataupun 800 orang tewas pada masa itu, di mana operasi Petrus ini dilakukan dengan cara ditembak, disiksa, serta diikat, lalu jasadnya akan dibuang di tempat umum, biasanya di sungai, agar para masyarakat melihat sendiri dan bisa memberikan efek jera kepada pelaku kriminal. Hasilnya tindakan ataupun operasi Petrus ini sangat signifikan untuk menurunkan tindakan kejahatan pada zaman itu. Dan menariknya pada operasi Petrus ini atau penembakan misterius menimbulkan pro dan juga kontra mulai dulu bahkan hingga saat ini, dan diketahui pada awal tahun di tahun 2023 masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang mengharapkan agar operasi Petrus ini bisa dilakukan kembali, dikarenakan dari tahun demi tahun di era tahun 2000-an banyak sekali kejahatan yang terjadi di negara Indonesia, dan hal itu menimbulkan geram masyarakat Indonesia dan mereka berharap agar operasi Petrus ini bisa dilaksanakan kembali. Pelanggaran HAM terjadi dari tahun demi tahun, bahkan sebuah fitnah dapat menimbulkan pelanggaran HAM. Apalagi jikalau operasi Petrus ini dilakukan kembali, maka sangat memungkinkan nyawa tak bersalah harus hilang dikarenakan sebuah fitnah. Lalu apakah teman-teman setuju jikalau operasi Petrus ini akan dilaksanakan kembali pada tahun 2023?
Bagaimana menurut teman-teman mengingat Operasi Petrus ini? Menurut Presiden Joko Widodo sudah mengungkapkan kepada publik bahwa Operasi Petrus merupakan pelanggaran HAM terberat yang terjadi di negara Indonesia.